Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fona Aprilia Dwining Tias dengan NIM 190710101237. Di sini, saya ingin menjelaskan terkait dengan jurnal saya, yaitu upaya penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum transnasional dalam hukum perdata internasional. Latar belakangnya, nah teman-teman, pada hakikatnya manusia ini adalah merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidupnya ini adalah berinteraksi dengan masyarakat dan selalu berhubungan satu sama lain dengan manusia lainnya. Nah, secara kita sadari atau tidak, manusia ini harus berhubungan dengan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu, pada era globalisasi ini, akan sangat memungkinkan bahwa manusia ini dapat berhubungan antar manusia dari berbagai negara atau berbagai bangsa. Namun, perhubungan antar manusia ini rawan sekali menimbulkan konflik kepentingan dan juga konflik sengketa. Nah, semakin besar untuk peluang terhubungnya orang-orang yang berbeda kewarganegaraan ini menjadi semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya konflik antara orang yang berbeda kewarganegaraan. Nah, teman-teman, hubungan antar orang di dalam hukum ini, terlebih hubungan dengan warga negara asing, memang tidak hanya semata-mata merupakan objek hukum internasional yang berada dalam wilayah hukum publik, tetapi masuk juga ke dalam wilayah hukum privat. Lalu, apa sih yang membuat masalah terkait dengan adanya konflik dari manusia yang berbeda kewarganegaraan? Nah, teman-teman, yang pertama ini adalah adanya perbedaan pada sistem hukum antar negara. Di mana seperti yang kita ketahui ini bahwa negara-negara di dunia ini memiliki sistem hukum dan menerapkan hukum yang berbeda-beda. Di mana beberapa hukum dalam berbagai negara ini terus-menerus mengalami banyak perkembangan yang didasarkan pada keadaan negaranya, masyarakat, dan juga sistem hukum yang dianut. Serta seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang ada di dunia ini sangat banyak. Ada seperti civil law, common law, dan banyak lainnya. Nah, walaupun satu negara dan satu negaranya lainnya ini menerapkan sistem hukum yang sama, tetapi biasanya norma, prinsip-prinsip, dan asas yang terkandung itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan dan keadaan negaranya. Jadi sangat memungkinkan bahwa negara satu dan negara lainnya memiliki jenis sistem hukum yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri, prinsip dan juga pasal utama yang dipakai dalam sistem hukum perdata internasional ini adalah Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau AB, yakni pada pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 AB. Nah, teman-teman, perbedaan pengaturan hukum perdata internasional dalam setiap negara ini mengakibatkan adanya kebingungan di mana dalam penegakan kejahatan hukum transnasional ini melibatkan dua negara dengan dua hukum yang berbeda. Sedangkan keadilan dan kepastian hukum adalah hal yang amat dijunjung oleh setiap negara yang ada di belahan dunia ini, di mana pengaturan hukum dan ketentuan yang berbeda ini cukup membuat kita kesulitan terkait dengan terlaksananya keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan dengan mencakup asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian pembahasan. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, di mana karena kesalahannya ini menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, dalam hukum perdata internasional ini, perbuatan melanggar hukum harus memenuhi beberapa syarat sebelum dikategorikan sebagai kasus perdata internasional.
kasus. Nah, HPI ini adalah hukum yang mengatur terkait hubungan antar individu dalam masyarakat yang di dalam hubungan itu mengandung unsur asing atau unsur internasional. Di mana kita juga perlu tahu nih bahwa ruang lingkup kaedah HPI memiliki perbedaan pada setiap negaranya. Hal ini didasarkan pada sistem hukum negara yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, HPI ini berkisar pada hubungan perdata dengan unsur asing dalam hubungan internasional, di mana di dalamnya mengatur hubungan hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur asing. Nah, jadi ini adalah tahapan dalam penyelesaian kasus transnasional dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu nih unsur-unsurnya, apakah unsur-unsur tersebut yang ada dalam kasus tersebut termasuk dalam HPI atau tidak. Yang kedua, kita harus menentukan hakim dan pengadilan mana yang akan digunakan untuk mengadili perkara atau dapat disebut dengan choice of jurisdiction. Yang ketiga, menentukan sistem hukum yang diberlakukan atau choice of law. Nah, untuk metode yang pertama nih, untuk cara yang pertama, menentukan unsur-unsur yang ada pada hubungan hukum tersebut. Kita harus menentukan apakah pada perkara tersebut terdapat unsur internasional sehingga prinsip-prinsip dalam HPI ini dapat digunakan. Nah, penentuan unsur-unsurnya itu dapat dilakukan dengan mencari fakta yang menunjukkan apabila dalam perkara tersebut terdapat hubungan negara atau terdapat hubungan antar negara yang berbeda. Seperti contohnya terdapat hubungan negara dengan keluarga negara dengan manusia dari keluarga negara A dan B. Yang kedua, setelah kita mencari nih dan kita menemukan fakta-fakta dari kasus-kasus tersebut, kita menentukan hakim dan pengadilan mana yang akan digunakan untuk mengadili perkara. Nah, ini merupakan kelanjutan dari step yang awal nih teman-teman. Jika step awal ini menentukan fakta dan memang itu merupakan terpenuhi dalam kaidah hukum perdata internasional, maka selanjutnya kita menentukan terkait dengan jurisdiksi forum atau choice of jurisdiction. Penentuan ini diperoleh setelah dilakukannya penentuan terhadap titik-titik primer yang ada dan didasarkan pada asas-asas hukum acara perdata internasional. Nah, pada praktik perdata internasional ini, penentuan dasar jurisdiksi dibedakan menjadi dua, yaitu jurisdiksi in personam dan jurisdiksi in rem. Dan dalam keadaan-keadaan khusus berkembang pula konsep jurisdiksi quasi in rem. Nah, biasanya ini kita menggunakan jurisdiksi in personam, di mana jurisdiksi in personam ini umumnya dianggap sebagai unlimited jurisdiction atau jurisdiksi yang tidak terbatas. Karena panggilan ini memiliki jurisdiksi atas person atau orang, terkhususnya oleh seorang tergugat, maka pengadilan tersebut akan dianggap memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat itu untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh aset miliknya. Nah, berdasarkan pasal 18 AB menyatakan bahwa bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat di mana tindakan itu dilakukan. Nah, jadi semisal nih teman-teman, suatu tindakan transnasional atau suatu tindakan yang melibatkan unsur internasional atau unsur asing ini terjadi di Indonesia. Misal ada kasus yang melibatkan keluarga negaraan Indonesia dan keluarga Australia di Bali, maka berdasarkan pasal 18 AB setelah Indonesia yang menerapkannya, maka jurisdiksi pengadilannya harus diadili pada Pengadilan Negeri Bali. Seperti itu, karena Indonesia menggunakan jurisdiksi di mana apabila suatu kasus hukum perdata internasional terjadi di Indonesia, maka dapat diadili menggunakan jurisdiksi atau pengadilan sesuai dengan wilayah dari terjadinya hal tersebut. Yang ketiga adalah penentuan dari sistem hukum yang diberlakukan atau choice of law. Nah, setelah kita menentukan kedua hal tadi, selanjutnya kita menentukan
sistem hukum mana yang akan kita pakai untuk mengadili suatu perkara. Pengaturannya pada hukum nasional di Indonesia ini diatur dalam pasal 17AB dan diberlakukan juga pada pasal 1365 BW, yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga sebagai pilihan sistem hukum yang akan digunakan. Di mana dalam hal ini berkaca juga pada yurisdiksi atau pengadilan yang telah ditentukan. Apabila yurisdiksi atau pengadilan yang telah ditentukan ini di Indonesia, secara otomatis maka sistem hukum yang diberlakukan dan diberlakukan untuk diadili ini berlaku juga sistem hukum nasional Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi pada cara 1, 2, dan 3 ini berkesinambungan dan saling berkaitan seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu fakta-fakta hukumnya, lalu selanjutnya yurisdiksi pengadilan dan sistem hukum. Nah, kesimpulannya, dalam hukum perdata internasional, upaya penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dan manifestasi ini dapat diselesaikan dan harus diselesaikan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pencarian titik taut atau pencarian fakta-fakta hukum yang ada pada suatu kasus, apakah kasus tersebut termasuk dalam HPI atau tidak. Yang kedua, penentuan forum yurisdiksi, yaitu kita menentukan yurisdiksi atau pengadilan mana yang akan menjadi tempat untuk diadilinya suatu perkara tersebut. Yang ketiga adalah pilihan hukum. Nah, pilihan sistem hukum ini didasarkan juga pada yurisdiksi atau tempat pengadilan mana yang akan digunakan untuk mengadili, hingga penggunaan kualifikasinya. Jadi, upaya penyelesaian permasalahan transnasional ini dapat dilakukan dengan 3 cara tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.